warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah di dalam kitab ringkasan yang dikenal dengan Al-Ghayatu wa Taqrib, juga dikenal dengan Matan Abi Syuja. Kita tentunya alhamdulillah masih di pembahasan jual beli. Di hari ini masuk di pembahasan rohon. Masuk di pembahasan rohon masalah pergadaian. Kata beliau rahimallahu ta'ala, faslun, pasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuh. Semua yang bisa dijual bisa digadaikan. Ini kaidah Masya Allah. Semua yang bisa dijual bisa digadaikan. Ini ucapan pendek sekali, tapi faedahnya adalah sangat banyak. Jadi apa saja yang bisa kita jual bisa digadaikan. Fidduyun, dalam masalah berutang. Kenapa gadai dalam masalah berutang? Sebentar, kita akan jelaskan apa itu makna pergadaian. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Apabila telah tetap utang itu dalam tanggungan, yaitu sudah saling sepakat. Sudah ada tetap ini sebagai utang, maka ini sebagai jaminannya. Sebelum kita baca lebih jauh, apa itu rohon? Kita kenal dengan menggadaikan. Makna rohon secara bahasa adalah ats-tsubut, sesuatu yang tetap, tidak bergerak. Ada juga makna yang mengatakan secara bahasa adalah al-ihtibas, yang tertahan. Yang tertahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tertahan dengan apa yang dia lakukan. Tertahan dengan amalan yang dia lakukan. Itu setiap orang, itu makna rohon secara bahasa. Dan yang kita inginkan bukan secara bahasa, tapi secara istilah syar'i. Apa maksudnya pergadaian? Menurut istilah. Kata para ulama, ar-rohon artinya ja'alul mal wasiqatan bidainin. Kita menjadikan harta yang kita punya sebagai jaminan terhadap utang. Kita menjadikan harta yang kita punya sebagai jaminan untuk utang yang kita pinjam. Contoh misalnya, kita harus contohkan yang bisa dijual. Karena kaidahnya tadi semua yang bisa dijual boleh digadaikan. Kalau antum bertanya kenapa syaratnya harus yang bisa dijual baru boleh digadaikan?
Karena nanti kalau dia tidak bisa bayar utangnya, itu jaminannya itu menjadi apa? Barang yang bisa kita jual untuk melunasi utangnya. Jadi dia adalah semua harta yang dijadikan wasiqah, yang dijadikan sebagai jaminan terhadap utang. Misal, saya berutang kepada, siapa nama kita? Kepada Akh Utsman. Saya berutang sama beliau uang 1 juta. Saya utang 1 juta. Saya jaminkan HP saya. HP ini bisa dijual. Ini HP sebagai jaminan atas utang saya. Nah, ini HP namanya apa? Rohon. Namanya rohon. Iya. Namanya rohon. Ini yang disebutkan rohon. Yang menggadaikan, yang berutang namanya rohin. Yang memberikan utang, yang pegang ini jaminan namanya murtahin. Namanya murtahin. Yang meminta, yang berutang, rohin, dia gadaikan barangnya. Yang memberi utang dan yang pegang ini jaminan adalah namanya murtahin. Ini rohon menurut syar'i. Iya. Dan rohon menggadaikan sesuatu sebagai jaminan atas utang yang kita pinjam kepada seseorang, itu boleh. Boleh. Yang penting tidak ada unsur ribanya. Boleh. Tidak ada masalah. Iya. Berdasarkan Quran, hadits Nabi SAW, sepakat para ulama akan bolehnya. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman farihanun maqbudah. Maka rohon yang dipegang dengan utang yang dia pinjam. Dengan utang yang dia pinjam, jaminan yang dipegang. Adapun dalam sunnah, Nabi kita SAW menggadaikan baju besinya, baju perangnya kepada Yahudi, beliau berutang gandum untuk makanan keluarganya. Ya, beliau berutang gandum kepada Yahudi dan beliau jaminkan apa? Baju besinya. Beliau jaminkan baju besinya. Boleh rohon? Boleh melakukan utang dengan cara menggadaikan barang. Menggadaikan harta yang kita punya sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Tapi sekali lagi tentunya keluar dari yang dibolehkan ini ya yang tidak ada syarat ribanya. Tidak ada syarat ribanya. Misal syarat riba, saya jaminkan HP saya dengan syarat katanya, dengan syarat saya pakai. Saya jaminkan ini HP sebagai jaminan untuk utang saya. Pak Utsman bilang dengan syarat saya pakai HP-mu selama belum kamu bayar utangnya. Riba. Karena ini riba qard, sudah lewat. Riba yang terhasilkan dari apa? Utang piutang. Riba qard namanya. Ya, boleh dia pakai, tapi dia bayar, dia sewa. Bukan karena utang. Jadi kalau misalnya dia mau pakai ini, HP saya, dia harus sewa. Ongkos pakainya di luar daripada utang piutang. Adapun pakai karena utang, riba qard. Riba qard. Makanya disebutkan siapa yang nanti menjaminkan barangnya boleh dipakai. Tapi dia sewa. Kalau tidak sewa, ya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat. Misalnya kuda. Dia rawat. Jadi kuda jadi jaminan. Dia rawat, dia kasih makan, dia kasih minum. Boleh dia pakai sesuai dengan anggaran
ongkos yang dia pakai itu. Adapun melebihi dari itu, riba. Riba. Ini disebutkan. Iya, riba qard namanya. Jadi jangan langsung bilang gade-menggade tidak boleh. Boleh. Boleh seorang menggadekan barangnya. Ada dalil Quran, ada dalil hadits. Yang penting tidak ada syarat ribanya. Itu yang perlu diperhatikan. Sudah lewat riba. Pembahasan bersama kita. Terus kata beliau rahimahullah. Walirrohin ar-ruju' fihi ma lam yakbidhu. Untuk yang meminjam, boleh dia batalkan selama dia belum pegang. Artinya hanya masih akad saya mau pinjam, nanti saya mau jaminkan ini. Tapi belum ada saling serah terima. Boleh dia rujuk. Boleh dia untuk batalkan akadnya. Boleh. Iya. Ini kalau ini jelas. Karena dipersyaratkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi itu farihanun makbudah. Maka jaminan yang dipegang. Kalau berutang. Terus kata beliau wala yatmanhul murtahin. Masya Allah. Illa bitta'addi. Si murtahin yang memberikan pinjaman. Yang memegang ini barang jaminan. Dia tidak doman. Dia tidak ada ganti rugi terhadap barang ini kalau rusak. Selama dia tidak muta'addi. Selama dia tidak melampaui batas. Rusak bukan karena dia. Kalau rusak karenanya dia harus jamin. Misalnya dikasih jamin HP. Tadi dicontohkan dengan Pak Utsman. HP ini jadi jaminan. Pak Utsman simpan sembarang. Hujan dia simpan di luar, panas matahari. Akhirnya rusak karena ta'addi. Harus dia ganti. Harus dia ganti. Tapi kalau tidak ada ta'addi, tidak ada dia perbuatan melampaui batas, dia rusak dengan sendiri. Tanpa dia rusaki, dia sudah jaga. Dia sudah simpan di tempat yang biasanya orang tidak curi, ternyata orang curi. Dia tidak ganti. Dan utangnya masih tetap. Tapi kalau sengaja dia simpan di luar, dia tahu ini pencuri. Dia simpan di luar, dia tidak masukkan. Akhirnya dicuri. Ah, ini ta'addi namanya. Harus dia ganti. Harus dia ganti. Ini penting sekali ini ucapan. Jangan sampai kita langsung katakan kalau hilang barang jaminan langsung kita bilang apa? Kau harus ganti. Enggak. Dilihat dulu dia muta'addi atau tidak. Dia melampaui batas terhadap barang yang kita jaminkan itu atau tidak. Kalau tidak maka tidak boleh. Kita membebankan karena ini muhsinin. Ini yang memberikan pinjaman kepada saya. Ini orang yang berbuat baik kepada saya. Kan begitu? Kata Allah ma'alal muhsinin min sabil. Tidak boleh ada apa-apa yang kita bebankan kepada yang muhsinin. Yang memberikan pinjaman. Kan dia berbuat baik kepada kita. Tidak boleh kita bebankan sesuatu. Tidak boleh kita bebankan sesuatu. Nah, ini terkait dengan gade-menggade ini yang perlu diketahui. Setelah itu, wa idza qada ba'dal haq lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ah. Ini masalah apabila tadi saya kan berutang sama Pak Utsman 1 juta. Saya jaminkan HP saya. Kapan beliau kembalikan ini saya punya HP? Itu pertanyaannya. Kalau saya sudah kembalikan semua utang saya. Anggaplah kita kadang kan kita berutang menjaminkan sebuah barang dengan cara dibayar cicil. Kan begitu? Saya utang 10 juta Pak Utsman. Ini HP saya sebagai jaminannya. Saya bayar 10 bulan. Kan begitu? 1 bulan berarti berapa? 100.000. Kapan baru HP saya bisa ambil? Ini penjelasannya.
Ini penjelasannya. Wa idza qada ba'dul haqqa. Jika dia telah melunasi membayar sebagian dari hak yang dia harus bayar. Lam yakhruj syai'un minar rahan. Maka sedikit pun dari jaminan ini tidak boleh keluar. Tidak boleh diserahkan kepada si yang berutang. Tetap menjadi pegangannya. Tetap menjadi pegangannya. Sampai kapan? Hatta yaqdiya jami'ahu. Sampai dia membayar seluruhnya. Sampai dia membayar seluruhnya. Karena masalahnya nanti ini barang yang menjadi jaminan. Kan nanti jadi barang hajar. Barang yang bisa dijual paksa tanpa disetujui oleh yang punya. Ketika dia bangkrut atau tidak bisa melunasi utangnya yang kita bahas sebentar. Yang kita bahas sebentar. Tidak boleh saya ini pergi ambil HP saya jual. Sementara ini HP jadi apa? Jaminan, tidak boleh. Nah, sama dengan masalah orang cicil rumah. Begitu juga. Cicil rumah kan tentunya bukan rumah jadi jaminan. Biasanya apa? Kan kalau yang tidak bisa dipindah jaminannya adalah suratnya. Orang cicil rumah jaminan suratnya. Kapan kita ambil suratnya? Kan begitu pertanyaannya. Jawabannya setelah lunas. Karena ini surat jadi jaminan utangnya. Dipegang ini jadi jaminan apa? Utangnya. Iya. Dan tidak boleh dijual selama dia berutang. Selama ini jadi jaminan walaupun dia pegang. Ada misalnya sawah. Dia sertifikat ada. Dia utang kepada seorang. Jaminannya sertifikatnya. Sertifikatnya. Maka ini sawah, boleh dia pakai. Tidak apa-apa dia tanami. Yang tidak boleh kan si pihak ini. Si pihak yang memegang apa? Jaminan. Yang memegang jaminan, tidak boleh dia olah ini sawah. Kapan dia olah dan diambil manfaat? Riba. Riba kor. Riba dari utang piutang. Tapi misal, saya punya sawah, punya sertifikat. Saya berutang sama Pak Utsman, saya jaminkan sertifikatnya. Belum kasih saya. Belum kasih saya. Ini sawah yang saya punya. Yang tadi sertifikatnya dipegang oleh Pak Utsman. Boleh saya kelola. Boleh. Kan jaminan adalah suratnya. Boleh saya pakai. Sebagaimana motor, mobil. Semua begitu. Kalau jaminan. Suratnya menjadi jaminan. Boleh saya pakai. Tidak perlu saya apa-apain. Tidak perlu saya bayar. Tidak perlu. Ini kan punya saya. Jaminannya adalah apa? Suratnya. Tapi ini suratnya itu kapan baru boleh saya kembali ambil setelah saya bayar semua. Kalau bayar sekali ya maksudnya berarti setelah saya bayar sekali tadi. Kalau dicicil berarti sudah lunas semuanya baru saya boleh ambil. Baru saya boleh ambil. Nah ini yang terkait dengan barang gadaian tadi. Terkait dengan barang gadaian. Ini selesai gadaian. Pendek sekali. Karena kita sudah masuk di sebelumnya riba. Terkait dengan gadai menggadai. Jadi yang pegadaian yang terlarang sebenarnya sudah lewat pembahasannya. Itu pegadaian yang ada unsur ribanya. Seperti misalnya ada pegadaian. Dia gadaikan barangnya. Selama kamu belum bayar, belum bisa tebus, maka setiap bulan kamu harus bayar sekian. Itu di luar daripada tebusannya. Misalnya dia utang, dia pergi gadai emasnya 5 gram. Dia pinjam uang di seseorang tempat dia menggadaikan itu 4 juta. 4 juta nanti kapan dia ambil barangnya? Kalau dia sudah kembalikan 4 juta. Tapi selama belum kembalikan 4 juta ini ada dia bayar setiap bulan. Misalnya berapa? Anggaplah 4 juta berapa? 400.000 misalnya setiap bulan. Riba. Itu riba namanya. Riba karena utang piutang. Yang boleh tadi itu dia pinjam 4 juta, barang itu dijadi jaminan. Barang itu jadi jaminan, kembali juga 4 juta. Kapan sudah 4 juta kembali? Apakah langsung 4 juta atau dicicil menjadi 4 juta sampai 4 juta?
barang kembali, itu tidak riba. Itu tidak riba. Dipahami mungkin ini? Ini selesai. Kemudian kata beliau berikutnya, wal hajru ala sittah. Hajar itu boleh pada 6 golongan. Hajar itu artinya adalah al-man'u secara bahasa. Melarang, menahan. Adapun secara istilah al-man'u minat tasarrufi fil mal. Menahan atau melarang dari melakukan transaksi terhadap barang yang dia punya. Jadi barang ini memang punyanya, tapi tidak boleh dia melakukan transaksi apapun di situ. Itu disebut al-hajar. Nah, kata penulis, hajar itu pada 6 golongan. Boleh kita hajar, melarang seseorang dari berbuat sesuatu terhadap barang yang dia punya, dia punya. Dan boleh kita larang kalau dia masuk dalam 6 golongan ini. Masuk dalam 6 golongan ini. Siapa itu? As-sabi. Ini yang paling pertama. Anak kecil. Boleh kita larang. Tidak boleh kamu jual. Tidak boleh kamu beli. Boleh kita larang anak kecil. Iya. Kenapa? Manfaat dirinya. Jangan sampai dia membeli sesuatu, menjual sesuatu barangnya. Dia tidak paham apa yang dia jual dari barangnya. Ini kan manfaat untuk dirinya. Wal majnun, demikian pula orang gila. Boleh kita hajar barangnya, tidak boleh dia jual. Karena orang gila. Siapa yang bisa menjual? Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Wasafi al-mubadziri limali. Demikian pula yang boleh dihajar, yang boleh ditahan dari melakukan transaksi terhadap barang yang dia punya adalah as-safi. Orang yang bodoh, tidak gila tapi bodoh. Terus dia mubadzir limali. Dia buang-buang hartanya. Boleh kita larang. Boleh kita larang. Dia memang bukan anak kecil, bukan orang gila. Tapi dia tidak paham mengatur harta. Tidak pintar dia mengatur harta. Boleh kita tahan dia. Dia mau beli sesuatu, jangan. Tidak boleh kamu beli itu. Boleh kita takar harta yang kita kasih. Karena kalau kita kasih semua, maka dia akan habiskan hartanya. Ini mubadzir. Ini orang yang mubadzir. Nah, 3 yang disebutkan ini masih li maslahati nafsihi. Maslahat dirinya. Jangan sampai dia buang-buang hartanya, akhirnya setelahnya dia hidup miskin, susah, tidak punya apa-apa. Boleh ditahan orang yang seperti itu. Orang yang tidak bisa mengatur hartanya. Iya. Dan ada memang orang seperti itu modelnya. Ketika dia punya banyak harta, padahal itu jadi modalnya dalam bisnisnya misalnya, tapi dia sembarang beli ini, beli itu. Tidak pikirkan kalau itu jadi modal, akhirnya bangkrut. Maka dia harus orang lain yang memegang hartanya. Kita kenal dengan apa itu? Kalau di bagian orang yang punya harta banyak. Terus ada orang yang mengatur pengeluarannya dan pemasukannya. Apanya itu? Manajernya. Masya Allah. Kalau Pak Utsman asistennya. Masya Allah. Mantap juga Pak Utsman. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada bagian keuangannya yang mengatur pengeluarannya. Jadi dia punya uang banyak di perusahaannya. Tapi dia sendiri digaji oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk mengatur pengeluarannya. Jadi dia itu cuma dikasih setiap bulan sekian atau setiap tahun sekian. Tapi dia punya uang banyak. Punya perusahaannya. Dia sendiri punya perusahaan. Cuman kalau dia semua yang pegang, hancur hartanya. Hancur hartanya. Maka diatur oleh yang bagian keuangannya. Pengeluarannya. Boleh dihajar orang seperti itu. Karena nanti akan mubadzir. Kita kan dilarang mubadzir. Dilarang mubadzir. Iya, kemudian berikutnya kata beliau termasuk yang boleh dihajar itu sudah 3 itu.
Yang keempat yang boleh dihajar ini karena maslahat orang lain. Sudah? Karena maslahat orang lain. Wal muflisil ladir takabat hudduyun. Termasuk orang yang boleh ditahan dari melakukan transaksi terhadap harta yang dia punya. Al-muflis, orang yang bangkrut. Alladhi yang irtakabat hudduyun, yang terlilit utang. Jadi dia punya usaha tadi tapi usahanya ini dari utang. Banyak juga utangnya. Besar usahanya tapi besar juga utangnya. Ketika jatuh bangkrut habis semua uangnya. Tapi dia punya barang. Dia punya rumah, dia punya ruko, dia punya emas, dia punya mobil, dia punya barang, uangnya habis. Bangkrut tapi punya barang. Barangnya ini boleh kita tahan. Supaya dia tidak jual. Ada orang misalnya punya bisnis. Bisnis ini terkait dengan banyak orang. Banyak orang yang masukkan modal ke dia. Iya, banyak tempat yang dia utangi. Iya, tiba-tiba bangkrut. Semua yang dia miliki boleh ditahan oleh pemerintah supaya dia tidak jual. Dijual oleh pemerintah untuk membayar yang berutang. Untuk membayar utangnya tadi. Ini yang boleh dihajar yang keempat. Wal marid yang kelima. Wal marid al-makhufi alaihi fima zada ala thuluth. Masya Allah. Demikian pula yang boleh ditahan supaya dia tidak melakukan transaksi terhadap barang yang dia punya adalah orang yang sakit yang dikhawatirkan dia meninggal dengan sakit itu. Sakit yang dia dikhawatirkan biasanya orang kalau sakit begini akan meninggal. Maka di situ boleh dihajar barangnya. Cuman berapa? Kalau lebih dari sepertiga, itu syaratnya. Misalnya ada orang sakit. Dia sadar ini sakitku akan membuat meninggal. Atau ada keterangan dokter ini, dokter bilang kuasanya Allah saja ini yang bisa menahan kita. Berdasarkan penelitian orang yang seperti itu sisa sebulan lagi hidup. Misal begitu kan dokter berdasarkan pengalamannya. Orang kena sakit itu sekian dia bertahan. Tapi tentunya tidak dipastikan. Karena ada juga orang bilang dokter bilang sisa 4 bulan lagi ini. Tapi ternyata sampai sekarang masih hidup. Ada orang saya dapat begitu. Katanya 20 tahun yang lalu. Oh ini katanya hatinya sudah rusak. Sudah rusak. Sisa 40 hari. Memang 40 hari lagi ini kita. Harus kita cangkok hatinya ganti. Karena sudah rusak. Di kata dokter begitu. Tapi ternyata saya ketemu berapa ya sebelum corona. Itu sudah 15 tahun dia hidup. Sekarang berarti sudah 20 ini. Dia hidup, masih ada. Dokter bilang sisa 40 hari. Iya, dia sudah dirujuk ke Makassar. Dia rujuk ke Makassar, cuman tidak lanjut, pulang ke rumahnya, dia tidak apa-apa sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini maksudnya tapi dokter kan berbicara apa? Pengalaman saja. Adapun meninggalnya orang di tangannya Allah. Nah sekarang pembahasan kita, ada orang sakit begitu. Dikhawatirkan dia meninggal. Tidak boleh dia apa-apakan hartanya. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dia wakafkan. Kalau melebihi sepertiga. Kalau sepertiga boleh. Karena Nabi membolehkan yang sepertiga. Nabi membolehkan sepertiga. Jadi bolehkan. Misalnya dia punya harta 100 juta. Tidak boleh 50 juta. Boleh sepertiganya. 30 juta misalnya. Dari sepertiga hartanya. Boleh. Itu dibolehkan. Makanya boleh bilang orang sakit yang dikhawatirkan atasnya sakitnya itu dia akan meninggal.
maka tidak boleh dia bertransaksi dengan hartanya kecuali sepertiga ke bawah. Artinya kalau sakit biasa atau sehat, tidak ada masalah. Kan hartanya punyanya. Harta miliknya. Ini kenapa kita tahan? Nah harta punyanya. Limaslahatil ghair. Karena ada maslahat orang lain. Ahli warisnya. Ahli warisnya. Jangan sampai dia punya rasa sakit hati. Tidak suka pada anaknya misalnya. Kan tidak boleh begitu. Bisa saja anaknya yang dia tidak suka itu yang nanti paling bermanfaat. Untuknya. Karena harta warisan itu kan Allah sendiri yang bagi. Karena kita tidak tahu mana dari ini anak yang bermanfaat untuk kita. Tidak tahu kita. Makanya harta warisan sekali lagi nanti akan datang di pembahasan warisan. Allah tidak mewakilkan ke kita. Nilai pembagiannya. Allah sendiri yang membaginya. Allah sebutkan rinci. Kalau meninggal seorang istri, suaminya dapat sekian kalau tidak punya anak. Kalau punya anak dapat sekian. Ayah dapat sekian, ibunya dapat sekian. Di Quran sudah rinci kalau warisan. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang bermanfaat. Oleh karena itu ini orang sakit. Orang sakit. Dia jangan sampai karena sakit ada anaknya yang selalu merawatnya akhirnya punya kecondongan sendiri. Tidak boleh. Boleh dihajar di situ, ditahan. Ini maslahat ahli waris. Belum lagi nanti ada ahli waris yang saling hasad. Akhirnya mereka berkelahi. Tidak saling cocok. Siapa sebabnya? Orang tuanya. Orang tuanya. Makanya di sini dia dihajar. Dia ditahan. Supaya tidak melakukan apa-apa terhadap apa? Hartanya. Ini yang keberapa itu? Kelima yang boleh dihajar. Yang keenam. Dan ini tidak ada di masa kita sekarang ini. Wal abdil ladzi lam yu'dan lahu fit tijarah. Budak, seorang budak yang tidak diizinkan untuknya dalam perdagangan. Seorang budak tidak boleh menjual harta yang dia punya. Tidak boleh kalau dia punya. Kan harta budak itu milik tuannya. Boleh dihajar, boleh tuannya bilang, saya tidak mau jual itu hartanya budakku. Dibolehkan. Itu dibolehkan. Ini yang belum sebutkan. Dan di sini tentunya masih ada yang belum tidak sebutkan. Seperti tadi yang kita ingatkan. Harta yang digadaikan. Tadi harta yang digadaikan boleh dihajar. Tidak boleh dia jual selama dia masih dia menjadikan apa? Jaminan. Tidak boleh. Ini masalah. Sebagian orang dia menjual padahal mobilnya dia cicil. Apa jaminannya? Kalau jaminannya bukan surat mobil. Kita beli mobil jaminannya rumah. Tidak masalah kita jual mobilnya. Kan begitu? Karena bukan jaminan. Tapi kalau mobil ini kita cicil. Jaminannya adalah juga apa? BPKB-nya mobil. Mobil ini. Tidak boleh kita jual. Kan ini mobil jadi jaminan. Dipahami mungkin? Tidak boleh, ini boleh dihajar. Boleh kita pergi ambil kembali yang dia jual. Nah, ini dia jual tidak sah. Tidak sah dia jual karena dia jual yang masih ada kaitannya dengan orang lain. Masih ada kaitannya dengan siapa? Orang lain. Tidak boleh. Ini namanya lihakil ghair. Karena haknya orang lain. Mungkin bisa dipahami ini. Ini diantara contoh yang banyak yang kita hadapi. Ini contoh yang banyak yang kita hadapi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang disebutkan. Demikian pula diantara contoh juga untuk dipahami barang ketika disewakan. Kita barang yang mobilnya kita sewakan ke orang. Kita kasih sewa sebulan. Kita kasih sewa apa? Sebulan. Kita tidak boleh jual selama itu masih di akad sewa. Paham kan? Boleh kita jual kapan? Kalau sudah selesai ini sewanya, selesai sebulan, baru boleh kita jual. Karena ini hakul ghair. Terkait dengan hak siapa? Hak orang lain.
Karena kita dalam masalah jual beli, di antara kaidah dasarnya adalah tidak boleh ada doror terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Demikian pula tidak boleh ada kezoliman. Tidak boleh ada kezoliman. Itu di antara hal-hal yang tidak boleh disebutkan. Tidak boleh dilakukan transaksi padanya. Kemudian setelah itu beliau menyinggung beberapa masalah dan ini mudah. Kata beliau wa tasarrufus sabi wal majnun was-safi ghairu sahih. Beliau tegaskan kembali ini. Kan tadi boleh dihajar hartanya, tidak boleh dia melakukan transaksi. Bagaimana sekarang kalau dia lakukan? Ya kan? Kata beliau rahimahullah, transaksinya anak kecil. Transaksinya orang gila. Transaksinya as-safi, orang bodoh yang mubadir tadi hartanya. Ghairu sahih. Tidak benar. Jual belinya anak kecil. Kalau ada anak kecil menjual atau membeli tidak sah. Kecuali memang di tengah masyarakat sudah berjalan anak kecil dimaafkan untuk bertransaksi dalam hal itu. Ada anak kecil pergi beli kerupuk. Tidak perlu orang toko bilang, panggil bapakmu, tidak sah kamu. Masih kecil, tidak perlu. Kan ini di tengah manusia dimaafkan hal-hal kecil. Hal-hal apa? Kecil, dimaafkan. Tapi pada hal-hal besar, tidak sah. Tidak sah. Ini untuk 3 yang pertama. Kemudian berikutnya wa tasarruful muflis. Yasihu fi dhimmatihi duna ayani malih. Transaksinya orang yang bangkrut. Sah pada yang berada di tanggungannya tapi bukan pada barangnya. Kan barangnya tidak boleh tadi, boleh dihajar. Rumahnya, mobilnya, tidak boleh dia melakukan transaksi. Tapi kalau dia melakukan transaksi pada dhimanya, tanggungannya. Dia melakukan transaksi, dia menjual beli tapi jasanya. Dipahami ini? Jasanya, tidak ada bukan barang, tapi jasanya dia. Dia bilang, ada orang mau beli sesuatu, dia bilang, saya carikan sekian jasa saya. Boleh. Paham kan? Tapi kalau barang yang dia punya, tidak boleh. Barang yang dia punya tidak boleh. Jadi orang yang bangkrut masih bisa bangkit. Orang yang bangkrut masih bisa apa? Melakukan jual beli walaupun ada utangnya di tempat lain. Yang tidak boleh dia jualkan barang yang menjadi ini tadi. Untuk membayar utangnya. Adapun jasanya misalnya boleh dia melakukan transaksi. Terus wa tasarruful marid fima zada ala thuluth mauqufun ala ijazatil warasati min ba'dih. Masya Allah. Transaksinya orang yang sakit di atas 1/3. Kan kalau 1/3 boleh. Sekarang melebihi 1/3. Ini Masya Allah hal-hal yang seperti ini dijual beli. Kita kan jarang sekali dapat pembahasan. Maka ketika lewat begini penting sekali. Ini hal-hal yang ada di masyarakat, apalagi fikih yang praktis begini. Ini belum singgung hanya yang biasa terjadi. Ini penting untuk didengar, penting untuk kita pelajari. Saya pribadi penting untuk saya baca. Dan ini cara membacanya dengan mengajarkan. Karena saya jarang, tidak bisa baca ini kalau saya tidak ajarkan. Karena sudah dipelajari, tapi kadang lupa karena tidak diajarkan. Nah, diajarkan begini, alhamdulillah. Kita memang persiapkan waktu untuk membacanya. Untuk disampaikan. Nah, kita juga pas lewat begini ketika lewat. Kan jarang lewat. Apalagi kita fikih begini. Kadang seorang mengajar di fikih ibadah. Itu yang mendengar sudah tidak ada. Sehingga putus ganti lagi dengan kitab lain. Mulai lagi dari toharoh. Makanya kalau antum dapat yang terus begini di kajian siapapun. Itu diikuti. Oh saya belum ambil bagian ini. Anggaplah toharo, sholat, puasa kita sudah ambil. Ketika dengar oh jual beli, oh saya belum pernah pelajari. Harus datang. Harus datang. Seperti ini masalah ringan sebenarnya. Masalah mudah, tapi sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti ini masalah. Bagaimana kalau ada orang sakit melakukan transaksi terhadap barangnya lebih dari 1/3, gimana? Kata beliau itu mauquf, itu dibatasi.
tergantung dari pembolehan ahli waris setelahnya. Jadi ketika dia melebihi sepertiga, harus ditanya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya, iya saya jual juga. Seperti yang bapak jual, saya jual. Yang ibu saya jual, saya jual. Ahli warisnya bilang begitu, sah. Ya, tergantung siapa? Ahli warisnya. Tergantung dari ahli warisnya. Sisa yang terakhir, budak. Yang tidak ada di masa kita sekarang ini. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza ataqa. Tasarrufnya seorang budak, transaksinya seorang budak, kata beliau, transaksinya seorang budak, maka yang berkaitan dengan tanggungannya ikut bersamanya setelah dia dibebaskan. Terkait dengan tanggungannya. Bukan terkait dengan barang yang dia punya, tapi tanggungannya. Dia menanggung sesuatu, maka ikut setelahnya sampai dia merdeka. Dia boleh tunaikan setelah dia merdeka. Iya, itu terkait dengan tanggungannya. Adapun terkait dengan barangnya, tidak boleh, harus ada izin dari tuannya. Harus ada izin dari tuannya. Ini selesai, alhamdulillah. Masalah gade, kemudian masalah al-hajar. Berikutnya lagi kita akan masuk di fasal yang lain. Insya Allah kita akan baca di pertemuan selanjutnya. Mungkin masih ada satu kali pertemuan sebelum Ramadan. Masih sekali mungkin ya. Sekali, karena kalau Ramadan kita libur kajian maghrib, isyanya fikih. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita adzan baru masuk di tanya jawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ini ada pertanyaan, saya mau jual kendaraan senilai 87 juta. Kemudian saya minta bantuan teman untuk bantu carikan pembeli. Beberapa hari kemudian saya bertemu dengan teman, dia katakan rata-rata pembeli 86 juta. Terus saya katakan kalau begitu tambah saja 500 ribu, itu untuk kamu. Begitu pembeli datang transaksi dengan saya 87 juta. Akadnya. Kemudian 500 ribu saya beri pada teman sebagai jasa. Tapi teman minta 1 juta karena saya pernah mengiyakan 86. Bagaimana Ustadz? Iya. Hal tersebut tergantung kesepakatan. Sepakatnya berapa fee per jual ketika dia menjadi jasa. Kalau ada kesepakatan itu yang dipegang. Ketika kita sudah sepakat kalau 87 maka dia dapat 1 juta, itu yang dibayar. Itu yang dibayar. Tadi kan kita bilang tambah saja 500 karena dia bilang 86. Ya kan begitu. Ternyata jadinya 87, ya sudah jadi 1. Kan kesepakatan awal. Kesepakatan yang di awal yang dipakai. Tadi itu kita bilang tadi itu karena dia bilang 86. Kalau begitu tambah saja 5. Ternyata enggak tambah 5, tambahnya berapa? 1. Kembali ke asal walau alam. Dalam hal tersebut ia adalah kembali ke akad tadi. Akadnya antara si yang menjual barang dan teman yang menjadi wakil. Menjadi makelarnya. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum jasa penukaran uang robek yang biasa berkeliling di jalan-jalan? Saya pernah tanya nilainya itu 50% dari uang robek. Kalau 100 ribu uang robek, maka 50 ribu uang utuh. Iya. Riba, 50 ribunya riba. Karena uang dengan uang syaratnya harus sama. Uang dengan uang syaratnya harus sama. Riba tukar uang kalau lebih atau kurang. Riba tukar uang kalau lebih atau kurang. Di sini ada pertanyaan hukum menggadaikan barang di pegadaian syariah. Karena di pegadaian syariah ada namanya sewa jasa keamanan. Selama barang kita selama barang kita di apa ini? Di gadai. Apa biaya tambahan? Ada biaya tambahan. Wallahualam, bagaimana itu pegadaian syariah yang disebutkan? Tidak tahu. Sebutkan, bisa disebutkan rincian akad. Bolehkah suntik KB agar tidak haid saat bulan Ramadan
Kalau kita biarkan sebagaimana adanya lebih bagus. Itu kan syai'un katabahullahu ala banati Adam. Itu kan sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk anak cucu Adam. Dia haid itu karena dia sehat. Dia haid itu karena dia apa? Sehat. Iya, kalau dia biarkan enggak suntik minum penahan haid itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi kalau dia ternyata minum dan dia tidak keluar darahnya, sah puasanya. Sah puasanya. Itu wallah alam. Saya bersih dari haid jam 10 malam. Tapi tidak langsung mandi wajib karena sudah malam dan kecapean. Kemudian saya tertidur dan berencana bangun cepat sebelum waktu subuh untuk mandi wajib kemudian sholat isya. Qadarlah saya bangun kesiangan. Masya Allah. Sudah lewat waktu subuh. Saya kemudian mandi wajib dan sholat subuh tapi tidak sholat isya. Karena saya pikir sudah habis waktu isya. Dan tidak tahu urutannya apakah sholat isya dulu lalu sholat subuh. Apakah saya harus mengqadha sholat isya saya Ustadz? Apakah harus qadha sholat maghrib juga Ustadz? Dan apa hukumnya? Syukron, jazakallahu khairan. Masya Allah. Pertama kita katakan inilah sebab ta'akhur. Sebab mengundur. Kata para ulama kita, at-ta'akhur lahu afat. Mengulur-ngulur, mengundur-ngundur itu banyak penyakit. Banyak kekurangan seperti ini. Kan kalau memang kita capek tanpa memberikan rasa sakit kalau kita mandi, wajib kita mandi dan sholat. Makanya di sini kita katakan kita berdosa. Tidak diragukan itu. Karena kita sengaja mengundur hal yang wajib kita segerakan. Hal yang wajib kita segerakan. Ketika kita suci, wajib kita mandi. Kalau sudah masuk waktu sholat, itu wajib. Kalau kita undur, salah. Apalagi undurnya sampai keluar waktu, itu dosa. Itu dosa. Maka di lain waktu, kita harus, kapanpun kita suci, kalau masuk waktu sholat, kita mandi. Dan kita sholat. Jangan pernah undur. Karena undur itu banyak nanti kekurangannya. Seperti ini yang terjadi. Seperti ini yang terjadi. Sekarang kita cukup bertobat saja. Dan kalau belum lama, boleh kita qadha sholat isya yang tidak kita lakukan sebelumnya. Bertobat. Dan kalau sudah lama, cukup bertobat saja. Beristighfar kepada Allah, memohon ampun dari hal tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kan tidak harus kita mandinya sampai bersih. Boleh kita rambutnya tetap diikat. Kita siram saja 3 kali. Kena semua air. Cukup. Sholat. Kata Ummu Salamah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inni asyaddu dhafri sya'ri. Ya Rasulullah, saya ini adalah perempuan yang sangat lebat ikatan rambutku. Rambutnya tebal. Apa angkuduha li ghuslil janabah? Apakah saya harus buka ini ikatan rambut saya kalau saya mandi junub? Ini kepangannya ikatan rambut. Apakah harus dibuka ketika mandi? Kata Nabi, lah, ini perempuan tebal rambutnya. Tapi kata Nabi, lah, innama yakfiki an tahsi ala ru'siki salasati hasayat fataturin. Cukup bagi kamu untuk menyiram 3 kali di atas kepalamu, kamu suci. Kan harus kita mandi, sampo, sabun. Nah, siram saja badan, kita sudah suci dari haid kalau perempuan. Sudah suci dari junub kalau laki-laki. Demikian pula kalau perempuan haid, kalau perempuan junub. Iya, kita junub. Langsung siram saja tanpa sabun, tanpa sampo apapun. Sudah kita suci. Kita sudah bisa sholat. Kita sudah bisa sholat. Ini harus dilakukan dan itu mudah. Dan itu mudah. Jelas ini kita salah, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Kemudian pertanyaan kedua, apakah harus qadha sholat maghrib juga Ustaz? Tidak. Kalau kita suci di waktu isya, yang wajib sholat isya. Tidak wajib sholat maghrib. Karena sholat maghrib kita tinggalkan karena ada udzur syar'i. Yaitu karena haid.
Karena haid. Walaupun untuk hati-hati boleh kita sholat maghrib juga. Adapun urutannya wajib berurut. Sholat itu tidak boleh ketukar urutannya. Dalam qada harus berurut. Kalau kita luput dua, maka yang pertama dulu baru yang kedua. Pertama dulu baru. Misalnya ini luput isya. Ternyata bangun kesiangan berarti luput juga subuh. Maka isya dulu baru subuh. Isya dulu baru subuh. Harus berurut, itu cara mengqadanya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, ana sedang ta'aruf. Yaitu saling mengenal. Ta'aruf itu wazan ta'arofa. Ya ta'arufu ta'arufan. Lagi saling mau mengenal. Itu ta'aruf. Dengan ikhwan. Berarti akhwat ya. Namun kedua orang tua anak tidak merestui untuk melanjutkan khitbah. Karena beda manhaj dengan kedua orang tua anak. Kadarlah kedua orang tua anak disebutkan di sini katanya tulen titik-titik. Bermanhaj juga sudah disebutkan sehingga tidak ridho kalau anak menikah dengan laki-laki yang bermanhaj salaf. Dan anak ingin dijodohkan dengan laki-laki dari disebutkan juga titik-titik. Orang tua anak juga menyuruh anak untuk meninggalkan manhaj salaf. Tindakan apa yang harus anak lakukan Ustaz kepada kedua orang tua anak? Iya, pertama kita nasihati orang tua kita. Kita nasihati orang tua kita kalau ada laki-laki yang baik agamanya, bagus akhlaknya, kita terima. Kita terima. Iya. Itu yang pertama. Kita bujuk. Kalau tidak bisa bapak, ya lewat ibu. Karena banyak kejadian itu bapak tidak bisa, tapi kalau ibu sudah dipegang, bapak ikut. Jadi kita harus tahu ini bapak ini matinya sama siapa. Nah, itu harus ditahu itu. Jadi kita sekarang bujuk siapa yang bisa, siapa ini yang memegang hukum. Yang dijalankan ucapannya. Jadi itu kita lihat. Iya. Dan kita tahu tentunya itu karena kita hidup dengan orang tua kita dari kecil. Kita bergaul sama bapak dan ibu. Kita sudah tahu kalau bapak udah bilang begini, ibu tidak bisa ganggu. Atau kalau ibu yang bilang biar bapak sudah punya aturan. Tapi kalau ibu bilang, enggak harus begini. Kalau tidak bahaya sebentar, diberi punggung di tempat tidur. Itu masalah. Iya. Dan memang ya perempuan begitu berkuasa dia. Berkuasa. Sampai diceritakan ada satu kejadian yang paling unik dari Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani rahimahullah. Ini Abdul Razak As-Sun'ani ahli hadits besar. Dia pernah bersumpah karena ada adab yang kurang bagus dari muridnya untuk tidak menyampaikan hadits. Untuk tidak menyampaikan hadits. Jadi ini orang-orang mencari orang yang mau didengar. Ini para murid. Mencari orang yang yang bisa didengar oleh Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Supaya bisa diberikan syafaat untuk kembali mengajar. Mereka sudah berusaha. Semua sudah dilakukan. Tapi tidak ada yang berhasil. Maka tiba-tiba ada yang datang kepada seorang. Bilang, tolong beri kami syafaat supaya mengajar lagi. Baik. Yang lain tadi langsung datang ke Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Yang lain tadi. Tidak ada yang diterima sama sekali. Ini yang satu pergi ke istrinya. Pergi ke istrinya. Tahu ini banyak orang butuh. Iya. Dia mengajar. Akhirnya istrinya ngurus. Setelah istrinya yang urus, kembali mengajar. Ditanya, kenapa? Padahal banyak sekali ini. Orang diutus, tidak ada yang dianu. Tapi giliran istri mau. Ya,
kalian yang ini dia pintar, dia membuat saya untuk ini dengan sesuatu yang kalau saya tolak maka dia akan tolak juga. Kalian datang ke saya pakai baju, pakai lengkap. Ini di rumah datang enggak pakai baju. Enggak ajar, selesai cerita. Gimana antum kalau begitu? Iya, pokoknya kalau enggak mengajar, bisa dulu tidur. Kan enggak. Ah, itu maksudnya apa? Perempuan itu lemah, tapi kuat pengaruhnya. Antum paham ini? Dia lemah, kurang akal, kurang agama. Tapi untuk mempengaruhi keputusan laki-laki, itu kuat. Ini dipahami oleh semua orang sudah berkeluarga. Memang perempuan itu lemah, tapi laki-laki lemah di hadapan perempuan. Antum paham ini? Semua sudah menikah paham ini. Iya enggak? Gimana Pak? Ini teman kita yang paling sangar. Gimana ini setelah kita menikah? Setahun makin menikah toh? Belum? Belum ya, karena kita menikah setelah puasa. Gimana? Apakah keputusan murni dari kita atau harus dengar ibu di rumah? Nah itu dia, makanya dia itu lemah tapi kuat. Nah ini caranya tadi itu akhwat. Caranya, bisa kan ibu pasti kita dekat dengannya. Bisa ibunya dirayu-rayu, digoda-goda. Diberikan yang bagus. Supaya dia bisa merayu bapak. Supaya dia bisa merayu bapak. Dan itu memang mujarab. Sudah dibuktikan oleh para ulama kita seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, bahkan kita belajar waktu di Yaman. Pernah Syekh panggil kita kumpulkan yang berkeluarga. Termasuk saya juga karena waktu itu bawa istri. Dia bilang kalian harus perhatian terhadap istri kalian. Karena ada itu dakwah, tidak bisa orang tidak terima kalau kita ngomong. Tapi kalau perempuan ngomong dia terima. Begitu memang. Kita tidak bisa orang kalau kita kasih tahu, tidak masuk. Tapi ada perempuan kasih tahu, bisa masuk. Bisa masuk. Ada orang kalau kita kasih tahu dia langsung suaminya misalnya, dia tidak mau taklim. Kalau suaminya kita aja. Tapi kalau lewat istrinya, oh dia taklim. Dia datang taklim lewat istrinya. Nah, itu memang itu sudah mujarab dipraktekan oleh para ulama kita terkait dengan perempuan. Ini sekali lagi yang bisa dilakukan oleh akhwat tadi. Itu boleh dicoba. Ya, yang berikutnya kita berdoa saja. Kalau memang itu kita berjodoh dengan ikhwan itu, pasti akan dimudahkan. Allah akan palingkan hati orang tua kita. Berdoa saja. Supaya hati orang tua kita dipalingkan ke yang baik. Ke yang baik. Iya, berdoa saja. Ingat, kalau memang ikhwan itu jodoh, pasti sedunia ini pun berkumpul untuk menahan kita untuk menikah dengannya, dimudahkan insya Allah. Tidak perlu kita khawatirkan. Orang tua saya sudah menopause. Tapi akhir-akhir ini ketika dia membuang air kecil, selalu keluar darah segar. Pertanyaan saya, apakah ketika orang tua saya ingin sholat dia wajib mandi? Setiap ingin sholat Ustaz, ketika sudah berhenti haid. Dan yang keluar lagi nanti bukan darah haid. Yang wajib bagi dia adalah berwudu setiap sholat. Berwudu di setiap sholat. Apa yang bisa kita lakukan agar suami berubah mau memuji istrinya jika telah berdandan? Masya Allah. Iya. Apa ya? Ya. Kalau ada suaminya di sini sekarang, puji-puji istri tak kalau berdandan. Sebetulnya ada juga suaminya sekarang. Iya. Kalau ada istri tak sudah berdandan, melakukan kebaikan, puji.
Kan termasuk kesalahan suami adalah ketika istrinya melakukan kebaikan, dia tidak pernah memujinya. Itu ternyata kesalahan suami. Dimasukkan oleh para ulama kita, dari kesalahan suami adalah istrinya berbuat baik. Berdandan, menjaga rumah, anak-anak. Dia melakukan semuanya. Tapi suami tidak pernah memujinya. Itu ternyata kesalahan. Itu ternyata kesalahan. Jadi kita harus belajar memuji istri kita. Istri kita. Kalau dia pakai parfum, memang Masya Allah harumnya parfum Kak. Alhamdulillah. Iya. Kalau dia berhias, dia cat rambutnya menjadi hijau. Masya Allah rambut tak. Senang kulihat. Misal, atau jadi ungu. Kan tidak apa-apa dia mencet rambutnya. Tidak ada masalah. Tapi kita puji kalau kita lihat. Minimal kita bilang, wah cocok sekali dengan kita ini. Masya Allah. Ini pas sekali ini. Iya, seperti pengantin baru lagi gini. Kita puji istri kita. Itu ternyata hal sepele tapi menyebabkan rumah tangga itu tetap. Iya ada. Ini kalau caranya enggak tahu. Caranya sebenarnya belajar saja. Karena kalau orang belajar begitu akan tahu apa harus dia lakukan terhadap istrinya. Apakah berdosa suami yang sedikit-sedikit mengancam poligami? Masya Allah. Jangan ancam orang dengan perkara seperti itu, tidak boleh. Iya, tidak boleh kita mengancam. Kalau kita tahu istri kita belum mampu menerima hal itu dan dia juga bisa melayani kita dengan baik, belum ada kekurangan sama sekali, masih mampu melayani kita. Kita mau 5 kali sehari seperti sholat, dia masih bisa juga 5 kali sehari. Jangan ancam-ancam karena kekurangan di sebagian hal. Iya. Karena menjaga istri yang kita punya itu wajib. Sementara menambah istri itu hukumnya mubah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin tidak sunnah. Menambah istri, menikah lebih dari 1, itu mubah kalau Syekh Utsaimin. Ada dalilnya yang beliau bawakan, ada alasannya. Bisa dibuka kitab yang beliau bahas secara luas hukum menikah lebih dari 1. Hukum menikah lebih dari 1. Di Syarah Mumti, kalau saya tidak salah ingat di jilid 11. Oh di jilid, karena Syarah Mumti kan 15 jilid berapa. Bisa dilihat, saya tidak lupa, saya pernah baca alasan beliau karena beliau bahas. Iya. Di jilid 10 atau 11 begitu, sudah lama sekali saya baca. Itu kitab. Beliau katakan menikah lebih dari 1, yaitu tambah yang kedua, ketiga, sampai keempat, itu mubah. Bukan sunnah. Artinya, tidak boleh kita melakukan yang mubah. Terus yang wajib kita telantarkan, kan tidak boleh. Atau anggaplah sunnah, kan begitu kan. Kan ada juga yang berpendapat apa? Sunnah. Kan tidak boleh kita melakukan sunnah, kita pergi menelantarkan yang wajib. Kalau memang dia masih siap, tidak ada kekurangan. Cuman ada kesalahan sedikit, kok poligami kok itu? Tidak boleh. Iya, tidak boleh begitu. Jam berapa ini? Baik. Cukup deh, masih banyak nih pertanyaan. Masya Allah. Kayaknya memang ini pertanyaan harus bagi-bagi ke orang lain. Setiap hari pengajian kayaknya memang harus ada tanya jawab. Supaya tidak bertumpuk di saya semua. Ini kayaknya bertumpuk di saya ini. Karena selalu saya gunung yang naik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita tidak bisa jawab semua karena sudah jam 8 lewat. Sebentar lagi keluar imam. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu.
Sampai di situ. Mata jita. Masya Allah. Tak akhorna. Barakallahu fiik. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.